Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu a'lam. Yang saya hormati Bapak Pengurus Masjid Al-Ikhlas, Bapak Ibu para jemaah sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini seperti biasa kita kembali mengaji tentang fikih yang pada Sabtu yang lalu kita sudah membicarakan tentang sholat safar, baik itu jamak takdim maupun jamak takhir. Nah, pada kesempatan ini, sebelum marilah kita awali dulu dengan Al-Quran. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatis salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kaffatil anbiya'i wal mursalin. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan tentang sholat safar ini, dimana ketika orang dalam perjalanan maka diutamakan untuk mengambil rukhsah. Rukhsah itu artinya keringanan. Yang tadinya sholat terpisah, zuhur, sholat zuhur pada waktu zuhur, asar, sholat pada waktu asar. Nah, karena kita dalam perjalanan diberikan keringanan, sehingga dikatakan afdalu tarkul jam'i khurujan min khilafi man lam yujzil jam'a kal Imam Abi Hanifah, bahwa afdal kita menggabungkan sholat, baik itu dilakukan pada awal sholat atau mentakhirkannya. Jadi bapak-bapak hadirin sekalian, jadi kalau kita dalam musafir ya lebih utama kita menggabungkannya, karena itu adalah dalam hadis nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya musafir itu, kalau dalam Al-Quran, dalam hadis Bukhari Muslim, as-safaru qit'atun minal adabi, bahwa
orang yang dalam perjalanan itu katanya sebagian daripada azab. Kenapa? Karena ada musaqqatnya. Musaqqat itu kesulitannya. Makanya ada hadis bahwa orang musafir itu sebagian daripada azab, ya. Kenapa? Banyak penderitaannya. Nah, seperti katulit thariq, karena jauhnya dalam perjalanan itu sehingga ada penderitaan-penderitaan. Maka sebagai nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita boleh menggabung sholat itu yang dikatakan dalam kitab Taqriratus Sadidah, ada jamak takdim dan ada jamak takhir. Jamak menggabung sholat zuhur dikumpulkan dengan sholat asar pada waktu zuhur, itu namanya jamak takdim. Mengerjakan sholat asar di waktu zuhur, jamak takdim. Ketika kita mengerjakan sholat zuhur di waktu asar, itu namanya jamak takhir. Nah, pertanyaan kemarin ada bahwa boleh tidak sholat itu ketika kita sampai di tempat lokasi tujuan kita, katakanlah di provinsi yang lain, ketika itu waktu Isya, lalu kita mendahulukan sholat Isya dulu baru maghrib. Nah, boleh atau tidak? Sebab ada orang yang mendahulukan sholat pada waktunya dulu, baru kemudian sholat maghribnya. Pada pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan, kalau saya berdasarkan bacaan-bacaan saya, keterbatasan ilmu yang ada pada saya, yang saya temukan bahwa tetaplah kita tertib sholatnya. Hanya mana yang sholat dulu itulah, misalnya sholat maghrib dulu, kemudian baru sholat isyanya, walaupun dia jamak takhir. Tetapi di dalam kitab yang kita baca ini, kitab Taqriratus Sadidah, ternyata syarat-syaratnya itu, ini ada perbedaan. Surutu jam'it taqdimi sab'atun. Jadi syarat jamak takdim ada 7 macam, beda dengan syarat jamak takhir. Nah, di sini ada perbedaan-perbedaannya. Di jamak takdim, syarat pertama adalah al-bada'atu bil ula, ay at-tartib, fayabda'u bis sholatil ula, az-zuhri awil asri. Jadi tertib. Jadi pertama, kalau jamak takdim itu dia syaratnya harus mesti tertib. Sholat zuhur dulu, kemudian setelah itu baru sholat asar, itu namanya jamak takdim. Jadi syarat utamanya harus tertib sholatnya, ya, tertib sholatnya itu kalau jamak takdim. Nah, beda dengan jamak takhir. Kalau jamak takhir di sini surutu jam'it takhiri isnani, dia bilang bahwa syarat jamak takhir itu 2 way. Syarat pertama jamak takhir itu niyatut takhiri. Yang pertama niat
mentakhirkan. Kalau tadi diawali dengan tertib, kalau jamak takdim. Kalau ini tidak, langsung niat. Tertib tidak ada. Kalau jamak takdim diawali dengan tertib. Jadi sholatnya harus zuhur dulu baru asar. Ketika jamak takhir, mau sholat asar dulu, mau sholat zuhur dulu, silakan. Ini berdasarkan kitab Taqriratus Sadidah. Tetapi dalam kitab-kitab yang lain seperti Fathul Mu'in ya, Fathul Qorib, Fathul Qorib, ada lagi Fiqhul Manhaji ala Mazhabil Imam Syafi'i. Dalam kitab ini tetaplah kita tertib. Jadi terkait dengan pertanyaan kemarin, boleh tak kita mendahulukan kalau jamak takhir itu mendahulukan sholat isyanya atau sholat asarnya ketimbang sholat zuhur atau sholat maghrib. Nah, ternyata dalam kitab Taqriratus Sadidah khusus untuk jamak takhir silakan. Coba ya. Ya. Jamak takdim dengan jamak biasa, Ustaz, misalnya kita kan sudah sampai zuhur nih, perjalanan silakan asar di jalan, jadi bisa jamak takdim atau jamak biasa kan. Nah, itu mana yang lebih afdol? Bisa jamak takdim qashar atau jamak asar di waktu zuhur? Nah, untuk qashar itu artinya memendekkan atau memotong tadi yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Itu qashar. Nah, mana yang lebih kita utamakan ketika kita musafir? Nah, yang lebih diutamakan adalah mengqashar ya. Mengqashar. Artinya begitu kita nyampai ke tujuan di tempat, katakanlah kita berjalan ke rumah keluarga kita atau di tempat latihan di provinsi-provinsi lain gitu kan, begitu kita nyampai, nah ya, selama 4 hari di dalam buku yang lain disebutkan jadi 4 hari kita di tempat tujuan tadi, tapi kita bukan mukim di situ ya, bukan niat mau tinggal di situ, tidak, cuman istilahnya sebentar, istilahnya 4 hari lah. 4 hari itu dikarenakan ada keperluan lain. Nah, 4 hari ditambah waktu pergi sehari dan waktu balik sehari, berarti berapa tuh? Berarti 6 hari. Nah, 6 hari, selama 6 hari itu di dalam buku ini kita boleh menjamak qashar. Menjamak qashar. Artinya walaupun kita sudah berada di tempat, statusnya di dalam jalan, kemungkinan sholat kita bisa tepat waktu gitu. Tetap bisa di jamak qashar. Bisa di jamak qashar. Dengan catatan perjalanan itu melebihi 82 atau 84. Apabila seorang musafir berniat menetap 4 hari, 4 hari selain dari hari-hari masuk dan keluar, artinya hari datang, hari balik, maka menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i ia menjadi mukim
Sementara menurut Abu Hanifah, apabila ia berniat bermukim 15 hari, maka ia menjadi mukim hukumnya. Jika ia berniat kurang dari itu, maka tidak dihukumi mukim. Jadi apabila seorang musafir berniat menetap, gitu, berniat menetap walaupun 4 hari gitu ya. Maksudnya menetap di situ. Maka Imam Syafi'i dan Imam Maliki menjadikannya sebagai mukim. Kalau mukim ya harus melaksanakan sholatnya tunai. Ada apa ya? Tunai. Jika seorang menetap di suatu tempat dengan niat pergi lagi, jadi dia menetap sebentar saja, kemudian rencananya mau pergi lagi. Jika keperluannya sudah terpenuhi, maka boleh mengerjakan pada setiap waktu tersebut adalah ia boleh mengqasar hingga 18 hari. Ya. Hingga 18 hari. Atau 4 hari sebagaimana menurut mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i 4 hari, kemudian ditambah 2 tadi 6 hari. Katakanlah saya bilang kemarin kan, ya lebih kurang seminggu lah gitu kan. Namun menurut Imam Hanafi boleh terus mengqasar. Menurut Imam Hanafi boleh terus mengqasar selama menetap di tempat tersebut. Jadi kalau misalnya kita berjalan ke provinsi lain, ke rumah keluarga kita yang tidak ada niatan untuk menjadi warga di sana, ya sekedar bertamu saja sampai 6 hari, seminggu atau 15 hari, boleh kita menjamak qasar sholat kita. Tapi ketika ada orang sholat di masjid, kita ikut sholat berjamaah dan sholatnya tunai seperti biasa, tidak mengapa, tidak apa-apa. Ya. Ini di dalam buku sudah benarkah sholat kita. Jadi jamak takhir dan jamak takdim sudah tahu kita bedanya, bahwa ketika kita sholat jamak takhir itu ya, boleh mendahulukan sholat yang pada waktunya. Misalnya sholat asar dulu baru zuhur. Ini berdasarkan kitab Taqriratus Sadiyah. Kenapa? Karena tidak disebutkan syarat jamak takhir itu harus mesti tertib. Tidak. Kalau jamak takdim, syarat utamanya harus tertib sholatnya. Sholat zuhur dulu, baru sholat asar, maghrib dulu, baru sholat isya. Meskipun waktunya sudah berada di waktu sholat isya.